Halo Mbak, bagaimana kabarnya? Baik, Mas. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Permana Agung Nugroho dari layanan Biro Psikologi yang disupervisori oleh seorang psikolog. Dan di sini saya sebagai konselor yang akan menemani Mbak selama 10 menit ke depan ya Mbak. Kalau boleh tahu, boleh Mbak perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Nama saya Putria, Mas. Saya mahasiswi aktif semester 5. Oke, Mbak Putria ya. Mbak Putria, sebelum kita memulai sesi konseling pada siang hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Mbak Putria dalam menyampaikan isi cerita atau permasalahan Mbak ke depan nanti, Mbak Putria tidak perlu khawatir karena saya akan menjaga kerahasiaannya sebaik mungkin. Lalu yang kedua, jika dalam permasalahan Mbak nanti adanya keterlibatan pihak ketiga dan itu sangat mengancam kejiwaan Mbak, Mbak Putri tidak perlu khawatir karena saya akan menginfokannya kepada supervisor saya. Oke, bisa dipahami ya, Mbak? Oke, sebelumnya apa sih, Mbak, kalau yang membuat Mbak Putri ini datang ke biro psikologi kami, kalau boleh tahu? Oke, baik, Mas. Jadi begini, akhir-akhir ini tuh saya tuh kayak merasa diri saya tuh kayak agak capek dan frustasi gitu loh, Mas. Karena saya tuh kayak sulit fokus untuk belajar gitu. Oke, jadi Mbak Putri itu merasa diri Mbak frustasi karena sulit fokus saat belajar materi perkuliahan, begitu ya, Mbak? Iya, Mas. Oke, kalau boleh tahu Mbak, sulit fokusnya itu yang dialami itu bagaimana? Bisa diceritakan lebih spesifiknya? Jadi intinya tuh saya kayak susah fokus dalam belajar gitu loh Mas. Kayak terutama tuh kayak membaca mengenai materi kuliah gitu loh. Sehingga saya tuh kayak menjadi susah untuk memahami materi gitu. Seperti materi yang diberi itu tuh kayak nggak masuk ke otak saya sedikit pun walaupun sudah membacanya berulang-ulang kali sih Mas. Pasti susah ya Mbak? Susah ya pasti. Iya Mas, susah sekali buat buat saya pahami gitu. Oke, baik. Lalu kalau boleh tahu Mbak, apa yang sudah Mbak Putri lakukan gitu? Saya sih ini sih kayak hanya menambah kayak referensi bacaan gitu dari internet. Terus kayak ya gitu aja sih kayak cari-cari referensi bacaan dari internet aja sih Mas. Oke. Jadi Mbak Putri itu merasa frustasi dikarenakan Mbak Putri itu susah fokus, sehingga hal ini tuh membuat Mbak Putri susah untuk memahami materi perkuliahan gitu ya. Dan Mbak Putri juga bercerita bahwa itu Mbak Putri juga sudah menambah referensi sebagai bahan bacaan Mbak. Hal itu juga ditunjukkan dengan cara Mbak Putri itu mencari materi-materi terkait dengan eh, materi perkuliahan gitu ya. Iya Mas benar sekali. Walau kadang sih memang saya melakukan hal tadi itu sepertinya sama aja sih. Jadi masih belum paham-paham juga malah kayak semakin bingung gitu loh. Oke, barusan Mbak Putri bilang sudah menambah referensi bacaan lain dengan mencari materi-materi terkait di internet. Tapi di sisi lain, Mbak Putri juga mengatakan bahwa Mbak Putri juga belum paham, malah diri Mbak itu menjadi semakin bingung, begitu ya? Iya Mas benar sekali. Kayak saya juga nggak tahu sih harus gimana gitu. Oke, baik. Atau mungkin begini Mbak, mungkin saja Mbak Putri ini memiliki ada gangguan belajar dari kecil kah atau bagaimana gitu? Kalau gangguan belajar dari kecil sih nggak ada, Mas. Malah saya tuh normal-normal aja. Kayak dari kecil tuh saya belajar tuh malah lebih paham gitu loh kalau pas waktu kecil daripada sekarang. Hmm, oke, baik Mbak Putri jika begitu. Oke, mungkin saya bisa sedikit cerita ya. Saya juga pernah mengalami hal serupa dengan yang Mbak Putri alami. Di sisi lain tuh, saya juga waktu itu kurang fokus, jadi materi-materi itu susah saya pahami gitu. Ya karena kan memang waktu itu saya juga cara belajarnya tuh memang asal-asalan ya sesuka hati saya gitu. Gitu ya, Mas. Saya baru tahu sih. Oke, berarti Mbak Putri sudah paham ya mengenai masalahnya apa?
Udah Mas, kayak mungkin saya memang di saat kuliah ini tuh cara belajar saya tuh kayak asal-asalan gitu loh. Pasti hal ini tuh apa membuat saya tuh kayak susah fokus gitu untuk memahami materi kuliah, kayak sampai saya tuh menjadi mudah frustasi gara-gara nggak paham-paham gitu loh Mas. Hmm, oke, baik Mbak Putri. Apa yang sudah Mbak Putri lakukan itu tuh sudah sangat baik bagi saya dengan berusaha semaksimal mungkin, walaupun ya dengan yang dilakukan Mbak Putri itu menambah referensi bacaan dari dengan cara mencari materi-materi terkait di internet. Dan itu ini ya bagi saya itu juga sudah merupakan progres yang sangat baik loh Mbak. Jadi untuk berikutnya, apakah Mbak Putri itu sudah bersedia untuk mendiskusikan beberapa strategi ke depannya? Saya bersedia Mas. Oke, baik. Sebelumnya Mbak Putri hanya menambah materi ini ya, hanya menambah bahan bacaan dari referensi lain dengan mencari materi-materi terkait di internet. Tapi apakah Mbak Putri itu sebelumnya sudah memikirkan cara yang lain atau bagaimana gitu? Mungkin ini Mas, saya akan bertanya kepada teman saya jika saya tuh bingung gitu loh. Seperti kayak saya juga kayak sering banget dengerin musik kan, saya juga suka musik. Jadi itu tuh belajar sambil musikan gitu loh Mas. Hmm, oke, berarti akan ada ini ya Mbak, tiga hal. Yang pertama Mbak Putria itu menambah referensi bacaan dan bisa dari internet atau hal-hal yang lain. Lalu yang kedua Mbak Putria juga bisa meminta pertolongan kepada teman Mbak. Lalu yang ketiga Mbak Putria juga bisa mendengarkan musik atau mungkin menghadirkan suatu hal yang menyenangkan bagi diri Mbak saat belajar, gitu ya. Iya Mas, mungkin Oke. saya akan melakukan hal-hal itu terlebih dahulu sih Mas. Oke, baik jika demikian. Oke, ketiga hal tadi itu akan sangat efektif jika dilakukan secara sungguh-sungguh dan konsisten. Bahkan ketika saya pun, Mbak, mengalami kesulitan dalam belajar seperti susah fokus dalam belajar itu, kadang saya juga bertanya sih kepada teman saya gitu. Oh gitu ya Mas. Eh, saya ada sedikit gambaran biar lebih optimis sih Mas. Oke, baik. Mbak Putri, bagaimana jika kita melakukan role play atau sedikit bermain peran ketika Mbak Putri itu mengalami kesulitan ya, ini susah fokus untuk memahami sebuah materi ketika belajar. Gimana, Mbak? Anggap saja saya tuh teman Mbak gitu aja. Oke baik Mas. Mulai ya. Mm-mm, langsung aja. Ini gimana aku kok masih nggak paham sih cara nyeleksi item di skala ini? Itu tinggal diambil yang ini aja, dicari aja yang nilai itemnya di bawah 0,3. Udah selesai. Gitu ya. Mm-mm. Gampang berarti. Makasih ya, Gung ya. Oke, baik. Yang barusan tuh luar biasa sekali, Mbak. Oke, saya akan mereview sedikit mengenai hal-hal yang sudah kita bicarakan di sebelum-sebelumnya. Yang pertama, Mbak Putri mengatakan Mbak Putri itu susah fokus untuk belajar sehingga materi kuliah itu susah untuk dipahami. Lalu kedua, Mbak Putri juga mengatakan bahwa Mbak Putri itu sudah menyadari adanya kesalahan dalam pola atau cara Mbak dalam belajar gitu. Lalu yang ketiga, Mbak Putri sudah menemukan atau istilah itu sudah berdiskusi dengan saya mengenai strategi apa yang cocok untuk digunakan oleh Mbak Putri sendiri untuk mengatasi kesulitan atau fokus dalam belajar gitu. Dan itu sangat luar biasa sih Mbak bagi saya gitu. Ya sih Mas, saya juga kayak nggak nyangka gitu loh bisa sejauh ini dengan proses yang saya jalani sekarang tuh. Oke, baik Mbak Putri. Apa yang sudah Mbak Putri pelajari di sesi konseling pada siang hari ini? Ini sih saya belajar ketika diri saya tuh susah fokus untuk memahami materi-materi, maka saya bisa meminta bantuan dari kawan saya yang lain gitu. Kalau seandainya hal tersebut tidak berhasil, lalu apa yang dilakukan oleh Mbak Putri ya? Mungkin saya akan memahaminya lebih dulu sih Mas sambil mendengarkan kayak musik favorit saya gitu.
baru nanti saya coba tanyakan ke orang lain sih. Oke, baik sekali Mbak Putria. Mbak Putria kalau boleh tahu gimana perasaannya Mbak selama sesi konseling pada siang hari ini? Alhamdulillah sih sangat lega sekali ya Mas. Akhirnya saya bisa menemui titik terang dari permasalahan saya, agar saya juga bisa lebih fokus dalam belajar gitu. Kadang saya kalau kayak gini juga susah untuk bercerita ke orang lain sih Mas. Oke, alhamdulillah saya juga senang loh Mbak. Oke, baik untuk sesi konseling kita pada siang hari ini sudah berakhir sampai di sini. Harapan saya semoga kedepannya Mbak Putri bisa mencapai perubahan yang diinginkan oleh Mbak Putri sendiri. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan tentunya di situasi yang lebih positif lagi ya Mbak. Dan saya ucapkan terima kasih karena Mbak Putri sudah mempercayakan Biro Layanan Psikologi kami. Oke, terima kasih sama-sama Mas. Terima kasih kembali ya. Oke, terima kasih banyak. Ya. Fiction. Halo, apa kabar Mas? Dengan Mas Agung Permana Nugroho? Ya Mbak, benar. Oke, biasa dipanggil siapa Mas kalau boleh tahu? Panggil Agung aja Mbak. Oke, kesibukan Mas Agung apa kalau boleh tahu akhir-akhir ini? Saya mahasiswa semester 5 Mbak. Oke, Mas Agung, perkenalkan nama saya Putri Fakrani Bantam. Mas bisa menyapa saya dengan nama Putria. Saya dari Biro Layanan Psikologi Universitas Mercu Buana yang disupervisori langsung oleh psikolog. Mas Agung tidak perlu malu untuk bercerita dan juga tidak perlu khawatir mengenai kerahasiaannya karena saya akan menjaganya sesuai dengan kode etik psikologi yang berlaku. Namun apabila ada keterlibatan dengan pihak ketiga dan itu sangat mengancam kesehatan mental Mas Agung, saya akan langsung menginformasikan kepada supervisor saya. Bisa dipahami, Mas? Iya bisa Mbak. Oke, baik Mas. Bisa diceritakan apa yang menjadi keresahan Mas Agung hingga datang ke sini? Jadi begini ya Mbak. Jadi tuh saya tuh merasa marah dan stres yang dikarenakan tuh ya akhir-akhir itu kan kuliah ya semester 5. Banyaknya tugas itu Mbak yang munculnya tuh kayak secara serentak bareng gitu loh. Ya banyak sih bisa dari kayak kuis, tugas kelompok. Cuma gini loh Mbak, saya tuh kayak pengen nggak cuma disibukkan dengan kegiatan kuliah saya, tapi saya tuh pengennya bisa juga berkembang di luar kampus gitu loh Mbak. Jadi kan kebetulan saya ini atlet di salah satu UKM saya gitu ya. Jadi pengennya tuh saya juga bisa mengembangkan apa yang saya miliki di samping jam kuliah saya. Cuma rasanya tuh susah sekali gitu loh. Oke, jadi Mas Agung ini merasa sedikit marah dan stres yang dikarenakan oleh tugas Mas Agung yang datangnya tuh banyak sekaligus dan juga Mas Agung kebingungan dalam membagi waktu antara tugas perkuliahan dan juga kegiatan atlet Mas Agung ini ya. Mm. Dari berbagai kesibukan yang Mas jalani sekarang, apakah ada sesuatu yang bisa membuat Mas Agung tuh kayak lebih rileks gitu, Mas? Ada sih Mbak ya paling paling ya minimal saya sukanya menonton film atau enggak bermain game online. Tapi gini sih Mbak, ya yang saya rasakan kayak nggak ada bedanya aja, sama saja gitu. Ya, hal itu pasti sangat membuat Mas Agung kesulitan ya. Bener sekali Mbak. Oke. Jadi Mas Agung ini merupakan mahasiswa aktif semester 5 dan juga seorang atlet kampus yang cukup aktif atau yang aktif gitu loh. Yang sangat sibuk dengan kegiatan Mas Agung, terutama sibuk yang disebabkan oleh tugas-tugas Mas Agung yang menurut Mas Agung tuh datangnya serempak. Dan juga Mas Agung tuh juga disibukkan oleh kegiatan atlet tersebut kayak latihan dan sebagainya. Cara Mas Agung menenangkan rasa stres dan rasa marah tersebut itu Mas Agung biasanya bermain game online dan juga menonton film kesukaan Mas Agung ya. Iya benar sekali Mbak, seperti apa yang disebutkan barusan.
Oke. Sebelumnya juga Mas Agung juga mengatakan bahwa Mas Agung masih merasa marah dan stres eh, yang disebabkan oleh kemunculan tugas-tugas tadi ya. Dan Mas Agung juga kurang bisa membagi waktu antara kuliah dan latihan untuk kebutuhan kegiatan atlet tersebut. Eh, ya bener sih Mbak, cuma gini loh Mbak, saya tuh emang sering, bukan sering sih, saya emang kadang ya ada rasa marah dan stres dikarenakan memang kesibukan saya itu kan ya banyak sekali ya, ya dari atlet ya kuliah. Saya kira tuh udah berusaha untuk handle semua kegiatan itu sih Mbak gitu loh. Oke, baik Mas. Mas mengatakan kesulitan dalam menghandle kesibukan Mas, tetapi kemudian Mas berkata bahwa Mas juga udah dapat menghandle kesibukan yang Mas alami dengan cara menonton dan bermain game online. Ya gimana ya Mbak, kadang gini loh, maksud yang menghandle tuh kesibukan kadang masih ada rasa kesulitan untuk menangani kedua hal itu tadi. Jadi kan saya masih gini loh, bingung dengan keadaan saya tuh harus mesti gimana gitu. Jadi ya disuruh santai ya santai, tapi kadang saya tuh masih ada kepikiran di otak saya gitu. Jadi yang bikin perasaan itu jadi makin tambah stres dan marah gitu. Oke, mungkin kondisi Mas Agung saat ini tuh kayaknya sedang lelah deh dengan kegiatan yang satu dan juga Mas Agung dituntut untuk menyelesaikan kegiatan yang lain gitu loh. Jadi Mas Agung ini mungkin lagi lelah gitu. Nggak tahu juga sih Mbak. Tubuh saya juga kayaknya nggak apa-apa kok. Cuma kadang ini ya, eh, kayak ketiduran di siang hari, tapi kan langsung tiba-tiba udah bangunnya jadi sore hari kayak misal jam 12 bangun jam 4 atau mungkin setengah 5 baru bangun gitu. Wah, jadi begini Mas. Beberapa waktu lalu tuh saya juga pernah mengalami hal serupa sama Masnya. Saya juga disibukkan dengan kegiatan kampus dan juga kegiatan di luar kampus. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan keduanya tuh tanpa harus mengorbankan salah satunya. Saya benar-benar sangat merasa kelelahan dan juga kewalahan akan hal itu, Mas. Terus setelah selesai semua kegiatan itu malah saya yang tadinya tidurnya kayak apa? Tidurnya kayak selesai kegiatan itu kan biasanya kan maghrib kan. Kayak dari maghrib tuh bisa-bisa tuh bangunnya tuh jam 11 siang, bayangin aja Mas. Hmm, iya sih Mbak, kalau memang dipikir-pikir bisa jadi memang saya tuh ya capek udah capek banget gitu untuk mengerjakan semua kegiatan yang saya lakukan itu. Cuma saya emang nggak kepikiran sampai ke situ aja sih Mbak. Udah pasti sih Mas Agung tuh merasa lelah. Baik Mas, setelah berbincang-bincang kali ini, apa harapan Mas Agung dalam menyikapi permasalahan Mas Agung kali ini? Mungkin harapan saya sendiri ya kedepannya bisa bisa ini sih Mbak, lebih fleksibel aja untuk menghadapi kesibukan saya di masa yang akan datang gitu, nggak ada kendala apapun gitu aja sih. Oke, baik. Eh, Semoga ya Mas Agung apa lalui hari ini tuh dapat sesuai dengan harapan Mas Agung ya. Amin Mbak. Oke, Mas. Jadi walaupun Mas Agung masih merasakan kewalahan dan juga kelelahan, tetapi setidaknya Mas Agung tuh telah berusaha menemukan cara untuk merasa lebih baik dari sebelumnya. Hal itu sudah sangat bagus sekali menurut saya, Mas. Mau mencoba dan tidak menyerah dengan keadaan gitu. Ya alhamdulillah sih Mbak, memang gitu. Terima kasih banyak loh Mbak. Iya, sama-sama Mas. Oke, baik Mas Agung. Setangkap saya, Mas Agung sudah cukup dapat menghandle semua kegiatan Mas Agung, tetapi Mas Agung juga kadang merasa kelelahan dan juga kewalahan, dan juga apakah kali ini Mas Agung bersedia untuk berdiskusi untuk beberapa strategi ke depan, Mas? Boleh boleh Mbak, boleh. Saya bersedia. Oke, sebelumnya apakah perkuliahan Mas Agung ini berlangsung hingga sore atau malam hari gitu, Mas? Kalau kuliah paling mulai jam 8 ya Mbak. Jam 8 paling selesai jam sekitar jam 2 Pak. Kadang malah kurang sih dari jam 2 gitu. Kadang setengah 1 atau jam 12 sudah selesai gitu.
Oke, jika benar begitu, mungkin strategi yang bisa Mas Agung coba itu dengan seperti memangkas waktu latihan Mas Agung gitu loh, Mas. Agar Mas Agung tuh bisa meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas yang diberikan di perkuliahan. Dan tidak boleh sampai tugas tersebut tuh kayak tertunda-tunda gitu loh, Mas. Hmm, iya sih Mbak, bener sih ada apa yang dibilang barusan. Jadi memang gini sih, yang harus di apa tadi, diluangkan atau mungkin dikurangi jamnya. Cuma saya gini Mbak, masih berpikir kalau memang gitu ya, saya tuh kadang ada rasa cemas loh Mbak. Jadi gimana sih caranya tuh, saya masih takut buat dan masih berpikir apa saya bisa gitu loh membagi waktu yang kayak gitu gitu loh. Saya rasa cemasnya di situ Hmm. sih Mbak, masih nggak bisa tenang gitu. Oke. Memang dalam beberapa hal itu tuh harus membutuhkan konsisten dalam menjalani ya. Kalau Mas Agung konsisten dan yakin, pasti Mas Agung bisa membagi waktu dengan efektif. Ketika saya juga memiliki masalah yang sama, saya juga melakukan apa yang tadi saya katakan sih, Mas. Bener juga sih Mbak. Mungkin saya akan ya mencoba menerapkan apa yang sudah dikatakan sih Mbak. Oke, baik sekali Mas Agung. Tapi Mas, jika besok ada latihan yang yang bentrok dengan jadwal kuliah Mas Agung, kira-kira bagaimana Mas? Mungkin saya akan mencoba apa yang sudah di istilah itu katakan Mbak Putri ya tadi. Jadi kayak mengurangi waktu latihan saya dan lebih mengutamakan mana dulu yang lebih penting atau urgent gitu loh Mbak. Dirasa banyak kegiatan ya udah gitu aja. Oke, baik Mas. Bagaimana kalau kita mempraktikkan bagaimana cara Mas Agung itu tuh menolak jika teman Mas Agung itu tuh menawarkan untuk latihan bersama gitu loh. Sedangkan beberapa jam lagi itu tuh Mas Agung tuh ada tugas perkuliahan. Boleh sih Mbak, boleh boleh boleh. Oke, mulai ya Mas ya. Gung, senggang nggak? Yuk latihan bareng. Nggak bisa, bentar lagi ada praktikum soalnya mungkin lain kali lah, kapan-kapan atau gimana lah. Yang penting jangan pas sibuk gini. Wah, oke Gung, semangat ya. Oke, siap. Oke. Wah, oke. Bagus sekali Mas bisa menolak dengan sopan. Mas bisa menerapkan itu nanti kalau ada yang menawarkan kegiatan lain selain perkuliahan ya Mas. Kalau juga Mas juga merasa sibuk gitu loh. Siap sih Mbak. Jadi nanti saya akan ingat pesan Mbak Putri. Oke, Mas sama-sama. Mas bisa Mas jelaskan mengenai apa yang sudah didapatkan sejauh ini Mas? Ya mungkin saya sadar ya Mbak. Ya karena memang pada dasarnya saya tuh orang yang keras kepala, terlalu memaksakan diri dengan kegiatan saya dan saya tuh memang nggak tahu kalau diri saya tuh udah sangat lelah banget. Jadi memang harus bisa menata waktu lagi dan bisa mengoptimalkan untuk diri saya untuk beristirahat. Itu aja sih yang saya dapat. Oke, bagus sekali Mas Agung. Oke, baik Mas, kita mereview sedikit hal-hal yang sudah kita bicarakan kemarin ya, dari kemarin hingga hari ini ya Mas. Mas mengatakan bahwa Mas Agung kesusahan dalam membagi waktu Mas Agung antara kegiatan satu dengan kegiatan yang lain. Di pertemuan kedua, Mas Agung juga telah menyadari kalau Mas Agung ini merasa kelelahan dan juga kewalahan yang disebabkan oleh banyaknya kegiatan Mas Agung. Lalu di pertemuan ketiga, Mas Agung telah mendapatkan mendapatkan titik terang untuk dapat menghandle setiap kegiatan kesibukan Mas Agung tersebut. Iya Mbak, benar sekali. Oke, Mas, saya kira Mas Agung sudah menemukan titik terang dari permasalahan Mas Agung ini. Dengan itu saya cukupkan tiga sesi konseling pada pertemuan kali ini ya Mas ya. Terima kasih banyak karena Mas Agung sudah sekuat ini hingga sekarang dan terima kasih sudah mempercayakan biro kami, terkhusus saya sebagai kawan untuk bercerita. Semoga kita bisa bertemu kembali tetapi dengan keadaan kita yang baik-baik aja ya Mas ya. Amin.
saya akhiri ya Mas, terima kasih. Ya, Mbak, terima kasih juga.